warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pendekatan penilaian resiko. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Apriana Maharani. Pendekatan penilaian resiko. Ada beberapa pendekatan yang dapat diambil ketika merencanakan cara melaksanakan tugas beresiko. Salah satu keputusan penting adalah siapa yang akan terlibat dalam resiko tersebut. Latihan penilaian. Terkadang penilaian resiko dilakukan oleh Dewan Direktur sebagai latihan top-down. Penilaian resiko juga dapat dilakukan oleh melibatkan masing-masing anggota staf dan manajemen departemen lokal. Ini pendekatan bottom-up juga berharga. Pendapatan CEO sangatlah penting, terutama karena membantu menentukan sikap keseluruhan organisasi terhadap risiko. Tidak ada keraguan bahwa CEO akan mampu memberikan pandangan yang terstruktur dengan baik risiko signifikan yang dihadapi oleh organisasi. Kerugian dalam mengandalkan pendapat CEO adalah bahwa fokusnya kemungkinan besar adalah pada risiko eksternal. Meskipun CEO akan memperhatikan pengelolaan keuangan dan risiko infrastruktur, risiko internal ini mungkin bukan merupakan perhatian atau area utama minat mereka. Nama saya Rika Marsha Faira. Secara umum, pendekatan keseluruhan oleh organisasi untuk penilaian resiko akan sangat dipengaruhi oleh teknik penilaian resiko yang dipilih, yakni teknik memerlukan keterlibatan individu tertentu dan memerlukan pendekatan khusus untuk melakukan penilaian resiko. Sangat penting bahwa pendekatan yang diadopsi konsisten dengan budaya organisasi. Misalnya, jika suatu organisasi biasanya tidak mengadakan pertemuan dan workshop, maka workshop mungkin bukan pendekatan yang paling tepat untuk resiko penilaian. Demikian pula, jika budaya organisasi yang bergantung pada laporan dan kertas tertulis, ini mungkin cara terbaik untuk melakukan penilaian resiko. Nama saya Semaimuna, saya akan melanjutkan materi. Penggunaan perangkat lunak pemungutan suara menjadi populer belakangan ini. Untuk organisasi seperti perusahaan media yang akrab dengan teknologi ini, hal ini mungkin terjadi menjadi cara yang sangat tepat untuk melakukan penilaian resiko. Namun, untuk organisasi yang tidak tertarik pada teknologi, penggunaan alat-alat tersebut mungkin terlihat sebagai gimmick yang mengurangi nilai lokakarya. Penggunaan software voting dapat memberikan informasi tambahan dalam resiko lokakarya penilaian. Tidak hanya mungkin untuk mengidentifikasi posisi mayoritas di dalamnya, kaitannya dengan kemungkinan dan dampak suatu resiko terwujud. Namun hal ini juga mungkin terjadi untuk mengidentifikasi penyebaran pendapat. Jika ada perbedaan pendapat yang luas, ini perlu ditelusuri, karena dapat mewakili kemungkinan kesalahpahaman sifat resiko yang sedang dibahas. Pertimbangan penting bagi organisasi adalah apakah penilaian resiko proses harus dilakukan atas dasar top-down dan bottom-up. Di tempat lain, dengan kata lain, apabila manajemen senior akan memimpin proses penilaian resiko di organisasi dengan informasi yang diteruskan ke bawah untuk validasi, atau akankah serangkaian latihan penilaian resiko dilakukan mulai dari tahap operasional tingkat? Saya Bayu Prakoso ingin melanjutkan pembahasan materi sebagai berikut. Memberikan contoh kelebihan dan kekurangan melakukan latihan penilaian resiko top down. Penilaian resiko dari atas ke bawah, latihan akan cenderung berfokus pada resiko yang berkaitan dengan strategi, taktik, operasi, dan kepatuhan STOC. Dalam urutan itu, resiko strategis yang paling signifikan bagi organisasi dapat ditangkap dengan cepat dan akan ada nomor yang dapat dikelola. Penilaian resiko dari atas ke bawah. Berikut ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan yang pertama, kemungkinan besar akan berdampak pada seluruh perusahaan. Pendekatan resiko di atas akan menjadi pilihan yang mempunyai dampak sepanjang bisnis. Resiko strategis yang paling signifikan bagi organisasi dapat ditangkap dengan cepat dan akan ada sebuah nomor yang dapat dikelola. Menunjukkan dukungan manajemen resiko dari bagian atas sehingga menghasilkan penerimaan aktivitas manajemen resiko sama sekali tingkat. Karena berasal dari atas, di sana kemungkinan besar akan berkonsisten metodologi di seluruh organisasi. Berikut kekurangannya. Manajer senior dan direktur cenderung lebih fokus pada resiko eksternal organisasi. Terbatasnya kesadaran internal resiko operasional atau saling ketergantungan resiko di dalamnya bisnis. Bahaya
Bahayanya pendekatan ini menjadi terlalu diangkai karena manajer senior yang yakin mereka mampu mengolah kritis. Risiko baru muncul dari kegiatan operasional dan organisasi mungkin tidak sepenuhnya diidentifikasi. Oke, baik, saya Dani Satriawan akan melanjutkan materi selanjutnya, yang dimana tabel 10.2 itu memberikan contoh keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut. Latihan penilaian resiko dari bawah ke atas. Seperti halnya banyak aspek kesuksesan, inisiatif manajemen resiko perusahaan, organisasi harus memutuskan resikonya, protokol dan prosedur penilaian yang paling sesuai. Jika itu adalah sebuah pilihan antara top down dan bottom up, organisasi harus memutuskan apakah akan melakukan hal tersebut. Terlihat dukungan manajemen senior terhadap inisiatif manajemen risiko lebih besar penting daripada keterlibatan yang lebih besar dari orang-orang operasional. Risiko dari bawah ke atas, pelaksanaan penilaian akan cenderung berfokus pada risiko yang diidentifikasi sebagai kepatuhan, bahaya, kontrol, dan peluang dalam urutan itu. Dalam tabel 10.2 itu penilaian risiko dari bawah ke atas terdapat keuntungan dan kekurangannya. Yang pertama itu ada keuntungan, pembelian yang signifikan di semua tingkatan organisasi harus tercapai. Dapat dicerminkan ke yang sudah ada, bagian organisasi dan dampak risiko di luar risiko operasional langsung dapat didiskusikan. Staf operasional sangat baik, kesadaran akan risiko lokal dan risikonya penyebab yang mungkin menghindari lebih tinggi tingkat manajemen. Metodologinya bisa bermacam-macam sesuai dengan norma dan budaya setempat, dan ini berguna untuk perusahaan multinasional organisasi. Selanjutnya itu ada kekurangannya, akan ada sedikit fokus pada hal ini, resiko eksternal atau resiko strategis, memakan waktu dan mungkin demotivasi jika membutuhkan waktu, lebih lama mengembangkan hasil perusahaan secara keseluruhan. Bahaya itu pendekatannya menjadi terlalu detail dan berkedip, menghasilkan silo pendekatan penilaian resiko. Resiko baru muncul dari kegiatan operasional, dari bisnis mungkin tidak dilaporkan oleh staf operasional. Terus selanjutnya yaitu bagi sebagian besar organisasi, kombinasi resiko top down dan bottom up, penilaian akan dilakukan dengan manajer resiko, mengumpulkan informasi dari sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Seringkali menjadi kendala utama dalam menjalankannya. Latihan bottom up adalah komitmen waktu yang lebih besar diperlukan dari Departemen Manajemen Risiko untuk menghadiri atau memfasilitasi serangkaian risiko pelatihan penilaian. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.